kelompok. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan berhubungan dengan pra-observasi. Oke. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh jenengan. Dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya jenengan masuk di kelas untuk pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri seperti itu. Jadi bisa memberikan yang terbaik buat siswa. Itu ya Bu Kris ya. Oke. Nah, di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Kris. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Kris? Untuk pembelajaran besok pagi, saya akan mengambil materi pokok yaitu perubahan sosial budaya dengan 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya secara tepat, yang kedua menganalisis penyebab terjadinya perubahan sosial budaya, yang ketiga mendeskripsikan modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara kronologis. Oke, baik. Berarti tujuan dari pembelajaran Bu Kris besok ada 3 hal. Yang pertama menjelaskan pengertian perubahan sosial, kemudian menjelaskan bentuk perubahan sosial tersebut, dan mendeskripsikan modernisasi di bidang teknologi secara kronologi. Bagus ya Bu Kris. Kemudian selanjutnya area pengembangan yang tidak dicapai itu meliputi apa saja ya Bu Kris? Meliputi keterampilan dan satu lagi produk ya. Oke. Jadi di sini untuk area pengembangan yang tidak dicapai oleh Bu Kris yaitu tentang keterampilan dan produk. Bagus. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas ya Bu Kris? Mungkin dari segi strateginya untuk strategi pembelajarannya bagaimana, kemudian metode pembelajarannya apa, ataupun dari segi model. Bisa Bu Kris ceritakan saya ya? Untuk strateginya, yaitu untuk metodenya kita nanti menggunakan diskusi. Diskusi nanti kelompok itu maju, ada beberapa kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kemudian model pembelajaran yaitu kooperatif learning. Kemudian media yang saya gunakan yaitu nanti gambar, kemudian ada video karena nanti anak saya minta membawa HP ya. Nah, kemudian dan satu lagi mereka nanti akan mengerjakan lembar kerja. Jadi di sini untuk yang metode Bu Kris pakai adalah diskusi melalui kegiatan kelompok, dan nanti akan ada presentasi ya. Kemudian modelnya yang digunakan adalah cooperative learning, kemudian media yang dipakai adalah gambar dan video. Jadi anak nanti diharapkan untuk membawa HP begitu ya. Selanjutnya tadi media yang digunakan sudah Bu Kris gambarkan, yaitu menggunakan gambar serta video. Nah, kira-kira anak nanti bagaimana ya guys untuk misalkan membawa HP, kan HP dilarang gitu ya. Apa langkah yang diambil Bu Kris untuk membawa HP ini? Untuk membawa HP nanti kita minta izin ke bagian kurikulum mungkin. Karena ini untuk membantu proses pembelajaran, jadi nanti kita mengirimkan link video itu atau anak-anak nanti melihat link video melalui WA grup ya. Kemudian nanti supaya semuanya bisa melihat, maka nanti anak-anak diminta membawa HP masing-masing. Oke, berarti permasalahan yang terkendala karena HP sementara dilarang, berarti nanti Bu Kris akan mengadakan koordinasi dengan pihak kurikulum maupun kesiswaan ya untuk minta izin anak khusus di pelajarannya Bu Kris boleh membawa HP, dan nantinya link YouTube-nya akan disematkan di grup WA kelas. Kira-kira kapan ini untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan sama Bu Kris?
Chris? Itu akan kita lakukan pada hari Jumat Hmm. jam ke 5.6. Oke, berarti nanti pelaksanaan supervisinya adalah hari Jumat jam ke-6 Nanti saya juga akan mencatat apa-apa yang Bu Kris lakukan di situ, bagaimana interaksi dengan anaknya, kemudian bagaimana pembelajaran itu berlangsung, seperti itu ya Bu Kris ya. Nanti setelah kegiatan observasi, kita juga akan bertemu kembali untuk membahas tentang merefleksi apa yang sudah Bu Kris lakukan ketika pembelajaran, kemudian apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau belum, bagian mana yang perlu dibenahi, bagian mana yang sudah bagus dan perlu ditingkatkan kembali. Nanti kita juga akan melakukan pertemuan kembali di pasca observasi. Ya. Untuk kegiatan untuk besok pagi nanti bisa Bu Kris persiapkan untuk administrasi dan sebagainya. Kemudian untuk media-media kalau masih ada waktu bisa dilengkapi. Itu ya Bu Kris ya. Ya, untuk praobservasi nanti kita tidak hanya berdua Bu Kris, tapi nanti akan ada pendampingan dari pengajar praktik. Jadi nanti kita bertiga untuk kegiatan pasca observasi. Itu insya Allah tanggal 14 September hari Kamis yang akan datang. Oke Bu Kris, sebelum kita akhiri percakapan praobservasi ini, kira-kira apa yang Ibu Kris dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan, jadi saya bisa tahu gambaran besok ketika pelaksanaan apa itu Observasi di kelas itu saya bisa mempersiapkan apa yang akan saya tampilkan di dalam pembelajaran saya. Iya, berarti menurut Bu Kris agenda praobservasi ini sangat membantu sekali ya. Karena nanti kita kan bisa tahu yang dipersiapkan apa, kemudian tujuannya nanti apa, metode apa, media itu akan kami persiapkan ya melalui observasi ini, jadi lebih tahu gambarannya untuk persiapan besok pagi. Oke, Bu Kris ya. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah bersedia melakukan percakapan praobservasi ini. Sekian kegiatan kita, semoga besok ketika kita observasi berjalan dengan lancar, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bu Kris juga tercapai, anak-anak merasa senang dan nyaman ketika mengikuti pembelajaran dari Bu Kris. Seperti itu Bu Kris. Oke, selamat siang ya, silahkan untuk bisa melakukan kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah fresh lagi? Oke, sekarang kita mau masuk ke pelajaran berikutnya. Sudah masuk?
mendeskripsikan perubahan sosial budaya. Di bidang teknologi pada hari ini nanti kita punya dua tujuan pembelajaran ya. Yang pertama menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya, yang kedua mendeskripsikan perubahan sosial budaya di bidang teknologi komunikasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tugas punya tadi tugas saya itu membagi kertas ya. Nah, sekarang coba nanti saya tempel dulu. Kalian tulis nama di kertas yang sudah kalian Nah, di sini ada gambar apa, anak? Emoji ya. Jadi misalnya kalian mengirim pesan kepada teman, biasanya kalau lagi jatuh cinta dikirim ya pakai love ya. Nah, sekarang coba gambarkan perasaan kalian pada saat ini. Nanti tulis nama di kertas post-itnya itu yang kuning itu, kemudian nanti tempelkan satu persatu di sesuai perasaan kalian pada hari ini itu apa? Apakah sedang sedih atau sedang senang atau sedang jatuh cinta? Gitu ya? Oke, silakan ditulis nama, kemudian maju dari depan sini. Maju dulu, tempelkan di sesuai perasaanmu hari ini apa? Sudah? Kamu ya, tulis nama saja. Sudah? Sesuai dengan perasaanmu, tidak usah apa ya, pokoknya apa adanya. Jangan lagi sedih, buat senang, buat balikannya. Oke, silakan. Jadi nggak apa-apa, tinggal aja di sini. Balik. Nggak apa-apa, terus selanjutnya. Wah, bisa dicinta. Terus selanjutnya, ya. Yang lain, sudah. Gak apa-apa, gak usah menunggu mundur belakang, begini aja. Gak apa-apa.
Sudah selesai? Ya. Coba sekarang perhatikan ya. Di sini ada yang mau jawab apa? Ini apa ya? Smile. Ya kan tersenyum lebar dia. Ini happy. Kalau ini kira-kira apa? Ya, ya senang ya, jatuh cinta gitu ya. Sekarang saya mau tanya kenapa ini ada dua teman kalian yang sedih. Dimas dan Liga. Ada apa? Oh, uangnya hilang. Dimas apa? Ayam saya mati. Berarti hari ini ada beberapa yang senang, ada yang jatuh cinta. Hari ini ya, yang jatuh cinta. Beberapa ada latifah. Terus kemudian bagi yang hari ini sedih, semoga nanti setelah selesai pelajaran ini hatinya kembali senang. Yang senang tambah senang, yang apa namanya, yang jatuh cinta nanti dapat ilmu lagi. Gitu ya. Nah, oke, kita ke materi perubahan sosial budaya. Coba pengertian perubahan sosial budaya. Ada yang sudah tahu mungkin? Coba perubahan sosial budaya menurut apa? Perubahan tata cara kehidupan dari tradisional ke modern. Nah, coba sekarang ada yang bisa mengambil contoh kok perubahan dari tradisional ke modern yang ada di lingkunganmu apa itu? Perubahan dari tradisional ke modern apa? Ada yang di rumahnya juga dengan sawah? Ah, ya. Coba ceritakan kalau di sawah itu apa, Dimas? Kalau yang bawang merah pakai ember, pakai alat. Dulu kalau menyiram bawang merah pakai ember, sekarang pakai alat, ya. Itu merupakan bentuk perubahan sosial. Coba siapa lagi? Ya. Menurut Dimas itu sudah betul. Jadi dulu menyiram tanaman pakai bawang merah, sekarang pakai alat. Itu adalah satu bentuk perubahan sosial yang ada di lingkunganmu. Masih banyak lagi yang bisa kita temukan bentuk apa perubahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, kemudian kan perubahan sosial di bidang teknologi komunikasi juga. Ada yang bisa memberikan pendapat? Alat komunikasi dulu pertama apa ya? Coba ini Bebas punya gambar? Saya.
kotak-kotaknya, ada apa itu di ini kayak di pinggir jalan ya? Apa berarti namanya? Telepon umum. Jadi dulu itu sebelum kita mengenal HP ya, orang menggunakan telepon umum ini untuk berkomunikasi. Nah, pakai apa tuh Bu telepon umumnya? Bayarnya ke siapa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Dulu pakai apa ini? Pakai koin. Jadi orang kalau mau nelpon itu memasukkan dulu koinnya ke dalam sini. Koinnya dalam bentuk apa? Uang pecahan yang logam itu. Kalau dulu zaman tugas ketika SMP itu telepon umum ini adalah yang paling sering digunakan untuk menelpon teman yang jauh atau yang dalam kota ya. Kalau luar kota bisa kan pakai ini, tidak bisa, harus pakai telepon yang saluran yang SLCJ gitu. Kalau yang telepon umumnya tidak bisa, hanya Yoko kayak kamu sekarang. Bagaimana ya? Teleponnya ya terima suaranya kok begitu. Ini dulu yang apa namanya? Komunikasi perkembangan ini ya dulu. Kemudian selanjutnya setelah apa itu namanya beberapa mungkin ya ada perubahan di dalam alat komunikasi, kemudian orang baru mengenal ini. Kalian tadi bawa kan? Bawa ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi nanti materi apa mencari jawaban materinya boleh membuka HP. Nah ini sudah ya kalian tahu, yang kalian miliki itu sekarang seperti ini. Itu perkembangan teknologi komunikasi. Nah sebelum Telegram apakah ada Bu? Ya sebelum kita menemukan ini kita kan tadi terlalu banyak. Ternyata ada ya. Sebelum muncul Telegram itu ada apa aja? Surat ya. Jadi kalau ini kan ini mengirimnya juga di telepon, harus di tempatnya. Jadi tidak bisa kita langsung mengirim. Sebelum ini ada surat juga, surat menyurat. Kalau mengirim menggunakan apa? Surat itu kayak kamu kalau sekarang itu ngirim barang itu kan pakai kurir ya. Nah dulu itu ongkos untuk membayar kurirnya itu pakai perangko. Jadi belum pernah seperti perangko bagaimana ya? Nah nanti bisa dilihat di apa itu di internet itu. Ya perangko itu dulu untuk membayar apa ya istilahnya, kalau kita mengirim kan kita harus membayar kurirnya. Nah itu pakai perangko itu. Perangkonya seharga berapa? Nah semakin mahal perangkonya, suratnya akan semakin cepat sampai. Ini tentang perubahan sosial budaya. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, sekarang kita mau bagi kelompok seperti yang sudah kita sepakati ya sebelumnya, sesuai dengan yang sudah dilakukan tes. Nah ini nanti kelompoknya kita bagi 6 kelompok. Nanti kalian masing-masing punya tugas untuk mengerjakan LK. LK-nya ini harus dikerjakan. Semuanya mengerjakan, tetapi nanti perwakilan satu orang untuk presentasi ke depan. Dan yang lain nanti membantu menjawab. Kemudian yang kelompok lain nanti bisa menanggapi dari yang presentasi tadi. Paham ya? Nah, ada pertanyaan enggak? Ya, sekarang silakan bergabung dengan kelompok yang sudah dibagi kemarin. Kelompok 1 mungkin dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin kalau tidak cukup nanti bisa ditanya. Boleh ditambah suara ya, boleh bangunnya ditukar kelompoknya. Kemarin kan kelompoknya oke, sekarang kita bagi LKPD-nya atau LK-nya. Nanti kalian sesuai kesepakatan tadi ya, salah satu dari kelompok nanti maju presentasi. Kemudian untuk yang mendapatkan tugas untuk membuat poster, nanti silakan maju menerangkan posternya itu tentang apa. Paham ya? Oke, sekarang kita bagi kelompok 1.
bawa alat komunikasi HP boleh, buka internet boleh. Silakan dikerjakan 20 menit dari sekarang. Pilih satu gambar yang bisa mewakilkan di sana. Tapi semua tetap menggambar. Nanti salah satu mempresentasi ke depan. Yang gambar yang tema kamu buat itu boleh kan ada 3 tema loh. Pilih salah satu. Untuk yang kelompok 3 itu mengerjakan semua. Nanti yang presentasi perwakilan langsung ya. Yang lain nanti membantu ketika teman presentasi. Ya, kalau ada pertanyaan harus membantu menjawab. Bisa? Oke. Udah sampai tanya. Ini kamu jawab.
3. Paham ya? Oke, silakan kelompok 3 perkenalkan dulu anggota kelompoknya. Yang lain mendengarkan dan nanti membuat pertanyaan. Yang mau ditanyakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin berkomunikasi. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Agita Agni Cahyanto, Kevin Andrea, dan Henry. Langsung saja ke pertanyaannya. Pengembangan alat komunikasi seperti gambar. Pada gambar tersebut terdapat gambar gantungan, surat, telegram, telepon genggam, dan juga komputer. Pertama, kentongan merupakan alat komunikasi tradisional untuk memberitahu warga bahwa telah terjadi sesuatu. Semakin bertambah berkembangnya zaman, masyarakat mulai mengenal surat atau perangko dan telegram sebagai sarana komunikasi tradisional juga. Saat telepon genggam mulai diperkenalkan kepada masyarakat, komunikasi semakin mudah. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun semakin berkembang dengan diciptakannya komputer. Dengan komputer kita bisa melakukan komunikasi dengan sangat mudah, bahkan bisa berkomunikasi dengan orang di luar negeri. Contoh media sosial yang dapat kita manfaatkan dengan menggunakan alat komunikasi HP Android, ada Google, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Dengan media sosial tersebut, kita dapat mencari berbagai informasi dengan cepat dan akurat. Demikian presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin dari kelompok 1, 2, kelompok 4, ya dari kelompok berapa? Kelompok 5, silakan berdiri. Sebutkan nama dulu. Nama saya Remas Murid dari kelompok 5. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak? Boleh teman sekelompok saya membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 5? Perkenalkan, nama saya Hendrik. Saya akan menjawab soal yang diberikan tadi. 1. Menjaga sikap dan etika. 2. Hindari akun negatif atau toksik. 3. Gunakan medsos untuk kegiatan positif. 4. Batasi penggunaan handphone. Ya, itu dari kelompok 3 sudah menjawab ya. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 3? Kelompok 5? Setuju? Setuju. Oke. Demikian presentasi dari kelompok 3 ya. Kita beri applause untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD 1, yaitu ada pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaan pasar tradisional dan pasar modern yaitu 1. Di pasar tradisional produk yang dijual biasanya terbatas pada barang-barang makanan seperti sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan. 2. Di pasar tradisional kita dapat menawar. Di pasar modern, 1. Produk yang dijual biasa beragam dari produk makanan hingga pakaian, peralatan elektronik, dan kosmetik. 2. Di pasar modern kita tidak bisa merawat. 2. Perubahan budaya apa yang kamu ambil dari gambar di atas. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pengaruh modernisasi. Sekian dari saya, kelompok 1, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain mengenai presentasi dari kelompok 1 tentang pasar tadi ya. Iya, Bu. Pasar modern dan pasar tradisional. Nah, apa kira-kira? Ada yang mau bertanya mungkin? Ya, dari kelompok 2, silakan. Nama saya juga Ketika Setia, mewakilkan dari kelompok 2. Kita akan menanyakan apa saja contoh barang yang dijual di pasar tradisional.
di pasar tradisional ya. Coba pertanyaannya itu bisa dijawab. Baik, mungkin dari kelompok saya bisa membantu menjawab. Perkenalkan, nama saya Andi dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya sayur mayur, buah-buahan, bumbu dapur, daging ikan, jajanan tradisional, dan baju. Itu mungkin ya. Terima kasih dari kelompok 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 1 yang ini ya tadi menyajikan tentang perkembangan pasar ya. Jadi perubahan sosial dari pasar tradisional ke pasar modern ya. Bagus sekali dari presentasinya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba sekarang dari sini kita belajar tentang perubahan sosial yang ada di masyarakat. Kira-kira apa yang kita dapat dari sini? Apa coba? Perubahan sosial itu meliputi banyak bidang ya. Nah, terutama yang kita pelajari hari ini adalah di bidang teknologi ya, teknologi dan komunikasi. Kalau pasar hubungannya dengan teknologi apa? Nah, kan pasar itu adalah tempat bagaimana orang itu berdagang ya, atau berjualan. Nah, dulunya pasar itu tempatnya kumuh, kemudian ada perubahan sosial di situ, berubah menjadi pasar modern, pasar yang lebih bagus tempatnya, lebih representatif ya. Kemudian cara pembayarannya bagaimana, itu tadi sudah dijelaskan dari kelompok 1. Nah, pelajaran hari ini yang kita peroleh ya, apa yang sudah kita dapatkan dari sini, kita jadi tahu di perkembangan teknologi tadi kelompok 3 tadi menyebutkan apa tadi ya, yang bagaimana menggunakan media sosial. Tadi kan perkembangan teknologi yang menggunakan HP itu kan pasti kita mengenal media sosial. Ada pertanyaan dari kelompok 3 tadi, bagaimana kita menggunakan media sosial yang bijak ya. Nah, kita sebagai pelajar ya, kalian ini harus menggunakan media sosial itu secara bijak dengan baik, tidak mudah untuk tergiur atau memberikan berita yang tidak benar melalui HP, melalui teknologi yang kita miliki sekarang. Nah, dari sini ada pertanyaan tidak? Untuk pertemuan minggu depan kita pelajari ya materi berikutnya ya, nanti tentang bentuk-bentuk perubahan sosial dan globalisasi untuk yang semester minggu depan ya. Minggu depan kita pelajari itu. Kemudian nanti tugasnya kalian di rumah nanti mencari berita yang berkaitan dengan perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu apa? Nanti ditulis di koran itu, kalian cari di media massa, digunting, kemudian tempelkan di kertas HVS gini, diberi nama dari perubahan sosial yang ada di masyarakat itu apa. Nanti cari di koran beritanya, kemudian tempelkan, nanti akan kita buat clipping 1 kelas perubahan sosial. Paham ya? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, saya ingin mungkin tidak hanya salah satu ya, beberapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini itu bagaimana menurut kalian? Menyenangkan. Oke, yang mau merefleksi? Yang pertama, mungkin dari kelompok sini. Iya. Jadi kemudian sebutkan nama, refleksi pembelajaran kita hari ini bagaimana? Sudah salah satu dari kelompok, silakan. Integrasi aja dari kelompok 6 menurut saya menyenangkan. Menurut siapa tadi? Menurut saya. Ya, menurut
kelompok 6 yang diwakili oleh Rizky. Pembelajaran hari ini menyenangkan. Oke, terima kasih Rizky. Ada lagi? Oke, dari kelompok 3 ada yang mau memberi refleksi ya? Dengan pembelajaran ini, kita juga mengenal sosial budaya di masyarakat. Sebelum ini kita belum mengenal adanya telegram atau surat kabar. Setelah pembelajaran ini, kami jadi tahu kalau masyarakat zaman dahulu menggunakan telegram atau surat kabar sebagai alat komunikasinya. Juga terima kasih ya Nifa refleksinya. Ada lagi yang mau refleksi? Dua? Ya Bu. Dua ya, oke. Dari pembelajaran ini ada perwakilan dua teman kalian menyatakan yang satu menyenangkan, yang satu bahwa kita menjadi tahu bahwa perubahan sosial yang ada di masyarakat itu ada ya, dan itu dalam wujud beberapa bidang, gitu ya. Oke, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan alhamdulillah. Selamat siang, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Grace, selamat siang Pak Roli. Untuk agenda kita hari ini adalah percakapan pasca observasi yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat Bapak kemarin. Di sini saya Isna Inaidayanti sebagai calon guru pemuda angkatan 8 dari Kabupaten Grobogan, kemudian Bu Rahmat Tresnawati sebagai guru IPS, dan ini adalah Pak Lodi sebagai pengajar praktik saya. Dalam kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Grace terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan ketika kita melakukan observasi kelas yang sudah Bu Grace lakukan dari Jumat kemarin ya, dengan tujuan yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bu Grace lakukan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Grace terkait dengan jalannya kegiatan observasi kemarin di kelas yang sudah berlangsung? Berdasarkan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, perasaan saya ya senang dan ada sedikit mungkin kekurangan ya dari segi anak mungkin yang nanti perlu ditingkatkan sabarnya. Jadi Bu Grace tadi mengatakan bahwa setelah melakukan kegiatan kemarin observasi merasa senang karena sudah terlewatkan tidak usia, tapi ada sedikit kekurangannya dari pihak anak, mungkin persiapan anak yang kurang, dan nantinya Bu Grace ada inisiatif untuk menindaklanjuti kekurangan tersebut. Itu Bu Grace. Coba bisa Bu Grace ceritakan kembali tentang area pengembangan apa yang sudah Bu Grace lakukan ketika pelaksanaan observasi kemarin. Dari pelaksanaan observasi sampai ke pembelajaran Ya, sampai terakhir penutupan kemarin kan ada area pengembangan. yang saya kembangkan kemarin adalah dari pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan sesuai dengan materi ya, yang saya ambil ketika itu yaitu materi perubahan sosial budaya yang saya kaitkan dengan modernisasi di bidang alat komunikasi. Kemudian untuk yang kedua yaitu pengembangan di keterampilan, yaitu anak membuat produk. Hasil produknya berupa ada yang dua kelompok itu ada yang berupa poster yang berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Ya, berarti untuk area pengembangan yang telah dilakukan Bu Grace ketika melakukan observasi kemarin, yang pertama adalah tentang pengetahuan,
yaitu tentang perubahan apa tadi Sosial Bu? budaya. Ya, sosial budaya yang berkaitan dengan modernisasi ya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan dengan menghasilkan produk berupa poster seperti itu ya. Selanjutnya untuk yang tingkat tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan ketika observasi kemarin apa saja ya Bu? Tahapan-tahapannya. Ketika observasi itu saya mempersiapkan RPP, Ya. kemudian materi yang akan saya ajarkan, kemudian LKPD, dan pelaksanaannya ada asesmen penilaian dan hasil dari LKPD. Berarti untuk yang tahapan tugas lakukan yang pertama itu membuat RP yang sesuai dengan ketika observasi kemarin ya materinya, kemudian menyusun materi, selanjutnya adalah yang terakhir tadi tulis asesmen ya. Jadi semua apakah itu sudah berjalan dengan lancar atau mungkin ada kendala-kendala lainnya? Untuk langkah kendalanya itu bukan di asesmennya tapi ketika pembelajarannya. Jadi pada saat pembelajaran itu ada beberapa anak yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi ada anak yang hanya satu kelompok itu tidak bekerja semua, ada dua kelompok yang mungkin anaknya itu hanya nebeng dengan teman, jadi tidak punya sendiri untuk mengerjakan. Padahal setiap anak sudah saya minta untuk mengerjakan semuanya, jadi tidak hanya yang nanti maju presentasi, tapi ada semuanya harus mengerjakan. Kemudian nanti mewakili, tapi ya memang ada beberapa ya mungkin kurang dalam diskusinya atau Berarti tadi kita katakan itu bahwa anak ada beberapa anak yang kurang aktif ketika diskusi seperti ya Gus ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Gus? Maka anak itu kok bisa nggak aktif sendiri gitu? mungkin dari faktor anaknya juga kan, berdasarkan yang sudah kita buat penilaian sebelumnya itu memang anak itu ya memang agak kurang, jadi dia mungkin gaya belajarnya mungkin berbeda. Nah, itu untuk PR nanti di pembelajaran berikutnya mungkin akan saya beri treatment atau cara yang lain supaya dia itu nanti aktif dalam pembelajaran, dalam diskusi itu berdasarkan. Berarti itu tadi secara tidak langsung Bu Kris sudah memberikan gambaran langkah-langkah yang untuk mengatasi si anak itu ada pertemuan yang gagal. Selain itu ada lagi nggak yang Bu Kris rasakan kemarin kekurangannya di mana? Ketika pembelajaran Ya, ya. ketika pembelajaran. Kalau ketika pembelajaran mungkin ini juga anak ada yang kurang aktif dalam bertanya. Jadi hanya beberapa yang bertanya, maksudnya supaya diskusi itu bisa hidup ya, dari satu kelompok presentasi kemudian ada yang bertanya, itu mungkin kurang mungkin nanti kedepannya harus lebih baik lagi ya. Berarti Kurang tadi untuk ya ya. ada anak yang kurang Kurang aktif aktif dalam bertanya, diskusi. dalam diskusi kurang aktif. Terus apa yang harus lakukan ketika anak tersebut pertanyaannya itu kurang tuh yang dilakukan apa sih? Ya memancing anak supaya buat pertanyaan tentang materi yang atau yang dipresentasikan kelompok lain gitu, memancing anak itu untuk bertanya. Misalnya materinya ini, kamu silakan membuat pertanyaan untuk kelompok yang lain. Dan alhamdulillah itu berhasil ya. Ya, kemarin ya memang ada yang bertanya, kemudian ada yang langsung menjawab, dan kelompoknya memang aktif semua. Jadi ketika ada yang presentasi, yang menjawab itu tidak semua yang presentasi, Ya. dari kelompoknya itu juga ikut menjawab pertanyaan dari temannya. Ya. Kemudian di akhir kemarin saya juga melihat refleksi dari anak itu ya Bu Kris ya. Bisa diceritakan ulang Bu Kris untuk refleksinya. Untuk refleksinya anak kemarin saya tanya dari hasil bagaimana kalau pembelajaran hari ini, gitu. Ada yang bilang menyenangkan Bu, besok seperti ini terus gitu, pembelajarannya maunya seperti itu terus gitu. Ya nanti kita belajar dengan seperti ini gitu. Kalau menurut Bu Kris ya sebagai pelaksana kemarin
kemarin dari RPP yang dibuat rancangan itu dengan pelaksanaan kira-kira berapa persen Pelaksananya ya. Dari RPP yang sudah saya buat ini ya 90% lah. 90% ya, berarti urutan dari awal dari kegiatan pembukaan, kemudian kegiatan inti sampai kegiatan penutup itu 90% sudah terlampau. Berarti masih ada yang perlu ditingkatkan ya. Nah, menurut Bu Kris lagi, kira-kira yang 10% itu di mana gitu? Yang belum mungkin ya belum. belum tercapai itu kemarin ya itu apa ya, diskusinya itu kurang maksimal. Jadi mungkin waktu ya juga kita kan dibatasi waktu, jadi nggak bisa semua kelompok itu mempresentasikan hasil dari diskusinya. Mungkin itu nanti kan di rencananya kan diskusinya nanti semua kelompok, tetapi tidak maksimal karena ya terkendala waktu. Berarti secara garis besarnya apa yang sudah dilakukan Bu Kris ketika observasi 90% itu sudah bagus. Kemudian anak-anaknya juga sudah antusias ketika pembelajaran Pak, dan alhamdulillah itu anak-anaknya ya intinya bisa diajak bekerja sama, padahal itu ya spontanitas juga karena memang ya waktunya minta tolong sama Bu Kris, ayo langsung berangkat seperti itu, dan alhamdulillah terjalin rapi dan bagus sesuai dengan target waktunya juga pas. Jadi ketika penutupan juga sudah urut dari pengambilan refleksi, kemudian anak juga mengumpulkan pendapatnya, itu semuanya sudah alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Sekarang ini Bu Kris, dengan adanya itu kemarin ada observasi, ada kegiatan dari pra observasi, kemudian ada observasi. Menurut Bu Kris gimana? Kalau menurut saya kegiatan seperti ini ya harus terus, maksudnya setiap kalau mau mengajar, misalnya kita mau di supervisi kan kita ditanya dulu ya, nanti apa yang akan kita persiapkan, nah itu kita tahu. Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran, kemudian kita akan dievaluasi hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Kita kan jadi tahu, oh kekurangan saya itu di sini, sehingga kita bisa meningkatkan mengajar lebih baik di kedepannya. Berarti ini tadi Bu Kris ingin meningkatkan kembali ya, yang apa yang sudah dilakukan kemarin ingin ditingkatkan kembali. Dan kira-kira mulai kapan Bu Kris mau meningkatkan kembali? Ya, nanti mungkin setelah MIP ini kalau sudah masuk ke pembelajaran, mungkin kita mencoba lagi yang lebih baik dari yang Oke Bu Kris, semoga apa yang menjadi harapan Bu Kris ke depannya dengan ingin meningkatkan kembali apa yang sudah kemarin dilakukan, semoga berhasil dan tentunya akan berdampak pada peningkatan mutu sekolah kita. Kalau anak-anaknya paham dalam materi seperti itu kan otomatis nanti kinerja kita juga akan meningkat seperti itu. Jadi, terima kasih Bu Kris atas waktunya. Kemudian saya kembalikan ke Pak Nuri untuk memberikan masukan buat kami tujuan. Ya, terima kasih Isna, terima kasih Bu Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Bu. Iya. Selamat bertemu kembali Bu Isna, Bu Kris. Ini adalah pertemuan yang keempat ya, pada pendidikan calon guru pembina angkatan 8 Kabupaten Gerobokan ini. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Pasca observasi kita tutup sampai sekian ya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Bu Kris, dan terima kasih pula untuk masukan dari Pak Rodi. Semoga kedepannya saya sama Bu Kris akan lebih baik lagi dan baik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.